Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami membawa seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tak sanggup. Dan kami percaya Engkau sanggup memulihkan. Bahkan Engkau memberikan jalan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Haleluya Yesus. Saat ini kami datang, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau tinggikan Yesus dalam nama Yesus. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, berdua denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami rindu Tuhan, rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap
Ku mau menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Oh, sebab hanya Kau Tuhan yang dapat menyegarkan kami, dan ku rindu hadirat-Mu. Oh, memenuhi kami Bapa. Oh, memuaskan jiwa kami. Haleluya, sebab Kau baik. Kau mulia, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Shalom keluarga HCC yang diberkati Tuhan luar biasa. Saya percaya di hari ini kita mengalami Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, ada mujizat yang baru, pengharapan yang baru, dan berkat yang baru dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya sungguh berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan Worship from Home saat teduh. Saya percaya dan saya sungguh berdoa kiranya Tuhan hidup di dalam hati saudara dan selalu ada di setiap musim Bapak Ibu Saudara. Nah, saya akan share pada hari ini tentang kemenangan dalam iman. Setiap kita orang percaya tahu bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Itu sebabnya di gereja ini, di Home Community Church, ada connect group di mana kita dapat bersekutu bersama dan kita saling menguatkan dan saling mendoakan. Bahkan ada begitu banyak kesaksian dari setiap member connect group yang ada di rumah ini. Itu sebabnya jangan pernah meninggalkan persekutuan, di mana ada ibadah, di situ ada firman Tuhan yang disampaikan, dan pendengaran akan firman Tuhan akan mendatangkan iman yang kuat. Ayub 42 ayat 1 dan 2 berkata, "Maka jawab Ayub pada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub berkata pada Tuhan, "Tuhan, aku tahu gak ada rencananya Tuhan yang gagal. Tuhan bisa melakukan segala sesuatunya." Amin. Hal yang sama, Tuhan Yesus dapat melakukan segala sesuatu. Tuhan dapat mengerjakan segala sesuatu di bisnis saudara, dalam karir saudara, dalam usaha dan rumah tangga saudara. Tuhan dapat mengerjakan sesuatu hal yang mungkin buat kita sebagai manusia tidak mungkin. Tuhan membuatnya menjadi mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Saya share ketika saya mau membeli rumah. Ketika saya mau membeli rumah, sebagai manusia, saya berpikir, saya nggak punya uang, saya nggak mampu,
saya belum bisa beli rumah, saya belum bisa membayarnya. Tapi dengan doa dan memperkuat hati, memperkuat iman dengan firman Tuhan, kita perlu tahu apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan. Saya percaya ketika saya mengandalkan manusia saya yang lemah, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saya. Hal yang sama untuk Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara mengandalkan kekuatan manusia kita semua, semuanya terbatas. Kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak bisa berbuat apa-apa, karena kita hanyalah ciptaan. Kita hanyalah manusia yang membutuhkan Tuhan. Itu sebabnya firman-Nya berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika saya mengandalkan Tuhan, saya mulai melangkah dengan iman. Saya memperkatakan iman saya. Saya bisa, saya mampu, semua bersama Tuhan pasti akan bisa terlaksana. Saya yakin dan saya berdoa sepakat dengan istri saya. Rumah yang kami tinggali saat ini adalah sungguh rumah mujizat. Kehidupan saya penuh dengan mujizat Tuhan. Rumah pun adalah rumah mujizat. Saya yakin kehidupan Bapak Ibu Saudara akan dipenuhi dan dinyatakan oleh mujizatnya Tuhan. Ada amin? Saya percaya setiap kita pernah mengalami kebaikan Tuhan, pernah mengalami kasih sayang Tuhan. Semua timbul dari iman kita, dari perbuatan iman kita kepada Tuhan. Detik-detik sebelum saya mengurus berkas rumah yang mau saya beli, itu adalah detik-detik sebelum pandemi COVID-19, di mana saya sangat bersyukur sekali ketika semuanya sudah deal dan semuanya sudah beres. Beberapa hari kemudian Indonesia mengharuskan work from home, mengharuskan di rumah aja semuanya. Dan puji Tuhan, setelah semuanya beres, saya sudah punya rumah, kami sudah tinggal di rumah sendiri. Saya, istri saya, dan anak saya sungguh menikmati kebaikan Tuhan dan mujizat Tuhan pastinya. Nah, kunci apa yang harus kita miliki ketika kita ingin mendapatkan kemenangan dalam iman? Yang pertama, mari kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ujian dan masalah yang terjadi membuat Ayub mengalami pembaharuan. Ayub gak lagi mengenal Tuhan dari kata orang, tapi Ayub mengenal Tuhan karena ia sudah mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dia mengalami Tuhan secara pribadi. Tuhan izinkan masalah terjadi dalam setiap kehidupan Ayub. Bukan saja hanya untuk memproses kesetiaannya Ayub kepada Tuhan, tetapi melalui masalah tersebut Tuhan mau memperkenalkan dirinya secara langsung pada Ayub, bahwa Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang membukakan kebaikan, Tuhan juga yang memberikan kebebasan ketika kita mampu dan mau diproses dalam kehidupan. Kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan hal yang sama kita alami
supaya kita menjadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin bagi setiap kita saya belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Saya belum pernah dengar Tuhan ngomong. Saya belum pernah lihat Tuhan di depan mata saya. Mungkin banyak orang berpikiran seperti itu. Tapi Tuhan bisa berbicara melalui apapun dan siapapun. Terlebih ada Roh Kudus dalam kita. Mari buka hati, kiranya Roh Kudus boleh tinggal diam dalam saudara untuk terus mengingatkan saudara apabila ada kehidupan saudara yang salah, apabila saudara hampir ambil salah keputusan, Roh Kudus akan menjadi alarm, akan menjadi pengingat untuk setiap kita lebih hati-hati dan lebih peka lagi dengan apa yang Tuhan bilang. Yang kedua, mari kita berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan cara mengakui bahwa kita mampu, bahwa kita sanggup apabila bersama dengan Tuhan. Mari berdamai dengan Tuhan. Saat Ayub mengalami tekanan dari istri maupun rekan-rekannya, mungkin ada perkataan-perkataan yang tidak membangun dan perkataan istrinya yang sangat negatif. Kita percaya bahwa itu berasal dari hati setiap rekan-rekannya dan hati istrinya. Dan kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup melihat hati dan Tuhan tahu setiap hati kita. Karena kenapa? Firman-Nya berkata di dalam Matius 12 ayat 34, firman-Nya yang terakhir bilang gini, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Segala yang keluar dari mulut kita, keluar dari hati terlebih dahulu. Jadi, apapun yang keluar dari mulutmu mencerminkan seperti apa hatimu. Seperti apa yang keluar dari mulutmu mencerminkan seperti apa hatimu. Sebenarnya begitu juga dengan kita. Apabila ada kata-kata negatif yang tidak membangun, yang keluar dari mulut kita, pasti hati kita sedang terluka, hati kita sedang mengalami kekecewaan. Untuk itu, mari kita duduk tenang, kita berdoa untuk apapun yang setiap keluar dari mulut mencerminkan seperti apa yang ada dalam hati kita. Mari, saya mengajak setiap kita semua, termasuk saya, mari kita isi hati Tuhan. Kita isi hati kita dengan firman Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus melawat dan menjamah setiap hati kita setiap hari, every day, every second in your life. Saya percaya Tuhan pasti akan mengembalikan dan memulihkan hati, bahkan memulihkan keadaan kita. Nah, di pasal terakhir Ayub menutup dengan pujian kepada Tuhan. Kemudian kehidupan Ayub dipulihkan. Bukan Tuhan membuat Ayub menderita, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kisah Ayub menceritakan tentang pribadi Ayub, kehidupan Ayub yang diproses oleh Tuhan sampai titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan mengembalikan kehidupannya 2 kali lipat. Alkitab bilang 2 kali lipat jauh lebih baik. Mari setiap kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan segala sesuatu yang baik apabila
kita sanggup menjalani proses yang Tuhan izinkan dalam hati kita. Tuhan gak pernah gagal, Tuhan gak pernah salah, tetapi Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam hidup kita, setiap musim kehidupan kita, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan pasti memenangkan kita dalam kemenangan dalam iman. Amin untuk firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Aku percaya Tuhan, di sepanjang hari ini, di sepanjang hidup kami, kami memiliki iman yang goyah, iman yang tertekan, iman yang mengalami banyak cobaan. Tapi kami mau membuka hati kami Tuhan, hari ini. Biar lawatan Tuhan terjadi. Biar jamahan Tuhan terjadi bagi jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya dan aku berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan yang mulia, yang punya kehidupan, menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, dan membangun iman kami. Supaya kami boleh kuat dan teguh dalam iman, sehingga kami mengalami kemenangan dalam iman kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Aku berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sedang menyaksikan dan mendengarkan Worship from Home edisi Saat Teduh hari ini Tuhan. Kehidupan mereka diubahkan, diberikan terobosan dari Tuhan. Setiap ekonomi dan setiap masalah Tuhan mampu memberikan terobosan yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jemaat-Mu Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan bebaskan, yang terbelenggu Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan ada pemulihan di tengah-tengah keluarga, ada pemulihan di setiap hati kami. Dan kami yakin Tuhan, kami akan selalu menang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami dalam iman, menangkan kami dalam iman Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.